Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat melaksanakan seminar skripsi ini. Dan tidak lupa saya berterima kasih kepada Bapak Abdul Kudus SSI MSI PhD selaku dosen pembimbing saya, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Tati Sofiayanti DRA MSI dan Ibu Marisa Herlina Estat MSC selaku dosen pembahas saya. Perkenalkan, saya Mayanggan Mana, NPM 10060117061. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Penerapan Algoritma K-Prototypes untuk Pengelompokan Desa-Desa di Provinsi Jawa Barat berdasarkan indikator Indeks Desa Membangun tahun 2020. Dalam rangka memperkuat upaya pencapaian pembangunan di tingkat desa, dilakukan sebuah pengembangan ukuran yang mampu memotret perkembangan kemandirian desa, yaitu IDM, atau Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun merupakan sebuah indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi. Analisis yang digunakan adalah analisis data mining. Analisis data mining merupakan proses mengeksplorasi dan menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar untuk menemukan pola yang berarti. Analisis cluster adalah salah satu jenis data mining yang sering digunakan untuk mengelompokkan desa-desa berdasarkan variabel yang dimilikinya. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data bertipe campuran, yaitu kategorik dan numerik. Maka algoritma yang digunakan dalam analisis ini adalah algoritma K-prototypes. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana hasil pengelompokan desa-desa di Provinsi Jawa Barat berdasarkan indikator Indeks Desa Membangun tahun 2020 dengan menggunakan algoritma K-prototypes. Selanjutnya, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengelompokkan desa-desa di Provinsi Jawa Barat berdasarkan indikator Indeks Desa Membangun tahun 2020 dengan menggunakan algoritma K-prototypes. Manfaat penelitian dari skripsi ini yaitu menghasilkan kelompok-kelompok desa yang lebih baik dan lebih akurat dengan menggunakan algoritma K-prototypes sehingga akan bermanfaat untuk semua pihak, baik itu pemerintah, Kemendesa, dan masyarakat Jawa Barat memperoleh gambaran pengelompokan desa yang lengkap dan lebih akurat. Selanjutnya, ada tinjauan pustaka. Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun ialah indeks komposit yang dibangun berdasarkan pada 3 indeks, yang terdiri dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan atau indeks ketahanan ekologi. Yang kedua ada data mining. Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistika matematika kecerdasan buatan dan machine learning untuk mengekstrasi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar menurut Turban tahun 2005. Yang ketiga ada analisis cluster. Analisis cluster merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk mengelompokkan objek ke dalam beberapa kelompok yang memiliki sifat berbeda antar kelompoknya, sehingga objek yang terdapat dalam satu kelompok bersifat mirip atau homogen. Yang ketiga ada analisis K-prototypes, klasterisasi dengan tipe data numerik, umumnya menggunakan algoritma K-means, sedangkan untuk tipe data kategorik, umumnya menggunakan algoritma K-mods. Algoritma K-prototypes adalah gabungan dari K-means dan K-mods yang digunakan untuk mengklasterisasikan objek-objek bertipe campuran. Yang ketiga, yang selanjutnya ada ukuran kemiripan. Ukuran kemiripan atau similarity measure merupakan proses pengukuran suatu objek terhadap objek yang menjadi acuan. Semakin meningkat jarak di antara dua objek, maka akan semakin berbeda dua objek tersebut. Sebaliknya, semakin kecil jarak di antara dua objek tersebut, maka akan semakin mirip objeknya, menurut Rancher tahun 2007. Yang pertama, ukuran kemiripan yaitu ada jarak Eklidian. Jarak Eklidian hanya dapat digunakan pada data bertipe numerik. Eklidian antar objek I dan J dengan banyaknya peubah adalah P dirumuskan sebagai berikut. Nilai objek ke I pada peubah ke K dikurangi nilai objek ke J pada peubah K. Jarak simple matching. Jarak simple matching ukuran jarak digunakan untuk ukuran jarak data tipe data kategorik dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya ada jarak tipe data campuran K-prototypes. Ukuran jarak tipe data campuran yang digunakan pada algoritma K-prototypes adalah sebagai berikut. Menurut Huang Jet 1998.
Selanjutnya ada evaluasi hasil klaster. Kinerja hasil pengklasteran untuk peubah bertipe numerik bisa melalui rasio di antara nilai simpangan baku dalam kelompok atau SW dan simpangan baku antar kelompok SB. Rumus SW dan SB untuk data tipe numerik adalah sebagai berikut. Pada variabel bertipe kategorik diukur dengan cara berbeda pada evaluasi klasterisasinya menurut Okada tahun 1999, serta Kader dan Perry 2007. Rumus SW dan SB untuk peubah bertipe kategorik adalah sebagai berikut. Selanjutnya di bab 3 ada bahan dan metode penelitian. Ada sumber data. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari website IDM kemendesa.go.id, di mana pengambilan sampel dilakukan dengan pengambilan data pada seluruh desa di Jawa Barat tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, unit penelitian pada skripsi ini, yaitu desa-desa di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 5.312 desa dari 18 kabupaten dan 9 kota. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel yang terdapat pada data penelitian ini adalah variabel bertipe campuran, yaitu variabel yang bertipe numerik dan variabel yang bertipe kategorik. Semua variabel bebasnya berjumlah 54 variabel. Variabel-variabelnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama, mempersiapkan data-data desa di Provinsi Jawa Barat yang akan digunakan dalam metode ini. Yang kedua, membersihkan data yang tidak sesuai dengan variabel yang ada. Yang ketiga, melakukan seleksi antara data yang bertipe numerik dan data yang bertipe kategorik. Yang keempat, melakukan eksplorasi data yang lengkap. Yang kelima, melakukan pengelompokan desa di Provinsi Jawa Barat menggunakan algoritma K-prototypes dengan ukuran jarak campuran pada persamaan 2.4. Yang keenam ada melakukan proses pengelompokan dimulai dari K sama dengan 2. Yang ketujuh, mengevaluasi hasil klaster menggunakan perhitungan rasio SP dan SB untuk menentukan klaster yang optimal. Bisa dihitung menggunakan perhitungan rasio SW dan SB sesuai dengan tipe data masing-masing. Untuk tipe data numerik menggunakan persamaan 2.5 dan persamaan 2.6. Dan untuk tipe data kategorik menggunakan persamaan 2.7 dan persamaan 2.8. Tanggal 8 yaitu memilih klaster yang optimal berdasarkan nilai rata-rata rasio SW atau SB terkecil. Yang ke-9 yaitu melakukan interpretasi terhadap hasil klaster optimal yang didapat. Selanjutnya, di bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan data indikator indeks desa membangun di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020, yang terdiri dari 5.312 desa dari 18 kabupaten dan 9 kota. Pada penelitian ini terdapat data hilang atau missing data, yaitu dari 5.312 desa menjadi 3.690 desa, karena mempunyai nilai yang tidak sesuai. Selanjutnya ada deskripsi data. Gambar 4.1 bisa dilihat menunjukkan bahwa indikator yang diukur dalam dimensi kesehatan, yaitu adanya ketersediaan dokter sebesar 98,51%, itu berarti hampir seluruh desa terdapat dokter. Ketersediaan bidan bahkan lebih minim, yaitu sebesar 32,91%. Masih jarang sekali adanya bidan, tidak ada ketersediaan bidan sebesar 67,09%. Selain ketersediaan dokter dan bidan, tenaga kesehatan lainnya tersedia sebesar 56,49%. Pada gambar 4.2 menunjukkan bahwa indikator yang diukur dalam dimensi pendidikan, desa-desa Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan pemberantasan buta aksara hanya sebesar 18,36%, berbeda dengan adanya PAUD yang hampir banyak tersebar di desa-desa Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 96,43%. Tetapi dalam kegiatan belajar mengajar paket ABC dan adanya taman baca di desa-desa Provinsi Jawa Barat masih kurang karena tidak adanya kegiatan belajar paket ABC dan tidak ada taman baca menunjukkan presentasi yang besar, yaitu 70,09% dan 81,64%. Selanjutnya, di gambar 4.3 ada sebaran desa berdasarkan indikator indeks desa membangun dimensi modal sosial. Gambar 4.3 menunjukkan indikator indeks desa membangun berdasarkan dimensi modal sosial, di mana dalam
memiliki solidaritas sosial, yaitu kebiasaan gotong royong di desa hanya sebesar 55,87%. Keberadaan ruang publik terbuka bagi penduduk yang tidak berbayar pun menunjukkan persentase sebesar 66,63%. Pada desa-desa di Provinsi Jawa Barat sudah terdapat kelompok kegiatan olahraga, yaitu sebesar 88,35%. Dan dalam memiliki toleransi antar umat beragama pada keragaman agama di desa-desa Provinsi Jawa Barat, persentase tidak ada keragaman agama pada penduduk desa, menunjukkan persentase lebih besar dibandingkan adanya keberagaman agama, yaitu sebesar 67,63%. Selanjutnya, gambar 4.4 dan 4.5 merupakan sebaran desa berdasarkan indikator indeks desa membangun dimensi modal sosial, di mana di sini menunjukkan indikator indeks desa membangun dalam dimensi modal sosial yang menciptakan rasa aman penduduk dengan adanya keinginan untuk berpartisipasi dalam siskamling yang sudah sangat banyak penduduk yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, yaitu sebesar 96,62%. Dalam hal ini juga, kejahatan-kejahatan terus merajalela, tingkat kriminalitas yang sangat tinggi, yaitu pencurian sebesar 56,73%, dan tingkat kriminalitas yang jarang terjadi di desa, yaitu pembakaran, pembunuhan, perkosaan, dan perdagangan orang, menunjukkan persentase sebesar 0,03%. Selanjutnya ada sebaran desa berdasarkan indikator indeks desa membangun, dimensi permukiman. Mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak, yaitu sebesar 88,94%, dan sekitar 11,06% penduduk desa tidak memiliki sumber air minum yang layak. Akses penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci sebesar 92,29%. Hampir seluruh penduduk desa memiliki jamban, yaitu sebesar 95,38%. Nah, dalam gambar 4.7, sebaran desa berdasarkan indikator indeks desa membangun dimensi ekonomi. Pada keragaman produksi masyarakat desa terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk, yaitu sebesar 84,61%, sisanya tidak terdapat kegiatan ekonomi penduduk sebesar 15,39%. Selanjutnya ada gambar 4.8, sebaran desa berdasarkan indikator indeks desa membangun dimensi ekonomi, masih di dimensi ekonomi, masih menunjukkan indikator indeks desa membangun dilihat dari dimensi ekonomi dalam akses keuangan dan perkreditan di desa Provinsi Jawa Barat, tersedianya BPR hanya sekitar 14,20% dan tidak tersedianya BPR sebesar 85,80%. Ketersediaannya ekonomi rakyat dan atau koperasi sudah banyak tersebar di desa-desa, yaitu sebesar 92,78%. Ketersediaan angkutan umum tanpa trayek tetap sebesar 21,47%. Ada angkutan umum dengan trayek tetap sebesar 43,38%, dan sisanya tidak ada angkutan umum sebesar 35,05%. Selanjutnya ada sebaran desa berdasarkan indikator indeks desa membangun dimensi ekologi. Adanya pencemaran air sebesar 12,28% sudah sangat baik kualitas lingkungan di desa-desa Provinsi Jawa Barat karena tidak terjadi pencemaran air sebanyak 87,72%. Sungai yang terkena limbah hanya sebesar 17,55%. Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam berupa jalur evakuasi sebesar 21,45%. Nah, dan ini ada tabel 4.3, statistik deskriptif, variabel numerik. Berdasarkan data indikator indeks desa membangun Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020, dilihat dari dimensi kesehatan, waktu tempuh ke prasarana kesehatan mempunyai rata-rata 7,47 menit, dengan waktu tempuh terendah yaitu hanya 1 menit, dan waktu tempuh tertinggi yaitu 500 menit. Jarak ke Poskesdes mempunyai rata-rata 372,11 meter, dengan jarak ke Poskesdes terdekat sebesar 0, yang artinya masih ada desa di Provinsi Jawa Barat yang belum tersedia Poskesdes. Jarak ke Poskesdes paling jauh yaitu 10.000 meter. Jumlah posyandu di desa mempunyai rata-rata sebesar 7,33%, mempunyai rata-rata sebesar 7,33 dengan jumlah posyandu paling sedikit yaitu 0, di mana masih ada desa di Provinsi Jawa Barat yang belum tersedia posyandu dan jumlah posyandu paling banyak yaitu 28 posyandu. Pada indikator indeks desa membangun, dilihat dari dimensi pendidikan, jarak ke SD mempunyai rata-rata sebesar 220,805 dengan jarak terdekat yaitu 0,5 meter, dan jarak terjauh yaitu 500 meter. Jarak SMA juga mempunyai rata-rata 1.702,02 meter dengan jarak terdekat menuju SMA yaitu 1 meter, dan jarak terjauh sebesar 10.000 meter. Pada indikator indeks desa membangun dilihat dari dimensi modal sosial,
dan permukiman, tetap fasilitas lapangan olahraga mempunyai rata-rata sebesar 5,23 dengan nilai total terkecil yaitu 0, di mana desa tersebut belum ada fasilitas olahraga dan nilai total fasilitas lapangan olahraga tersebesar adalah 15. Nah, dan jumlah penduduk yang terdapat BPJS memiliki rata-rata sebesar 1.667,3 dengan jumlah minimal penduduk yaitu yang terdaftar 0, itu artinya masih banyak penduduk yang tidak terdaftar BPJS dan paling banyak penduduk yang daftar yaitu 18.643 orang. Langsung saja ke pengklasteran dengan algoritma K-prototypes. Berdasarkan gambar 4.10, bisa dilihat pemilihan jumlah klaster dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dari klaster 2, terjadi fluktuasi nilai rasio SW atau SB pada setiap jumlah klaster. Peningkatan terjadi dari K sama dengan 2 sampai K sama dengan 3. Lalu, dari K sama dengan 3 sampai K sama dengan 5 terjadi penurunan secara tajam. Kemudian dari K sama dengan 6 sampai K sama dengan 7, terjadi peningkatan kembali. Nilai rasio SW/SB terkecil ditunjukkan pada saat K sama dengan 5, karena sangat terlihat jelas pada K sama dengan 5 terjadi penurunan yang sangat drastis. Maka jumlah klaster yang ditetapkan sebagai klaster yang optimal adalah K sama dengan 5 dengan nilai rasio sebesar 0,792. Pembentukan klaster pada algoritma K-prototypes digunakan juga oleh koefisien penimbang. Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh, koefisien penimbang sebesar 3,579, besarnya nilai koefisien penimbang, ditentukan oleh banyaknya jumlah objek, jumlah variabel kategorik, dan variabel numerik. Nah, dan selanjutnya ada menentukan banyaknya anggota klaster. Bisa dilihat pada tabel 4.4, sebaran hasil pengelompokan, penentuan jumlah klaster optimum dengan jumlah klaster K sama dengan 5 menunjukkan bahwa klaster 1, 2, dan 3 memiliki jumlah desa masing-masing sebesar 56 desa, 1.160 desa, dan 1.390 desa. Dengan presentasi sebesar 1,51%, 31,37%, dan 37,80%. Klaster 4 memiliki jumlah anggota klaster sebesar 469 desa atau 12,68% dari seluruh desa di Provinsi Jawa Barat. Klaster 4 memiliki jumlah anggota klaster sebesar 469 desa atau 12,68% dari seluruh desa di Provinsi Jawa Barat. Klaster 5 memiliki jumlah anggota klaster sebanyak 615 desa atau 16,63% dari seluruh desa. Selanjutnya, interpretasi hasil pengelompokan. Klaster 1 merupakan desa-desa yang jumlah desanya paling sedikit di antara 5 klaster lainnya dan diindikasikan sebagai klaster yang wilayahnya memiliki pencapaian pembangunan paling rendah di antara 5 klaster lainnya. Klaster 2 merupakan wilayah dengan pencapaian pembangunan rendah, tetapi lebih baik dari klaster 1. Terdapat 1.160 desa pada klaster 2. Klaster 3 merupakan wilayah dengan pencapaian pembangunan yang lebih baik dari klaster 1 dan klaster 2, terdapat 615 desa. Klaster 4 merupakan wilayah dengan pencapaian lebih baik dari klaster 1, 2, dan 3, terdapat 469 desa pada klaster 4. Nah, klaster 5 merupakan wilayah dengan pencapaian pembangunan paling baik di antara ke-5 klaster lainnya, terdapat 615 desa pada klaster 5. Selanjutnya, di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu pengelompokan desa-desa di Provinsi Jawa Barat berdasarkan indikator indeks desa membangun menggunakan algoritma K-prototypes menghasilkan 5 klaster, di mana penentuan hasil klaster tersebut diperoleh dari evaluasi hasil klaster yang optimal berdasarkan nilai rasio keragaman di dalam klaster terhadap keragaman antar klaster, SW atau SB terkecil, yaitu sebesar 0,795. Yang kedua, ada masing-masing klaster memiliki karakteristik yang berbeda. Klaster 1 merupakan wilayah dengan pencapaian pembangunan paling rendah dari kelima klaster lainnya. Klaster 1 terdiri dari 56 desa. Klaster 2 merupakan wilayah dengan pencapaian pembangunan lebih baik dari klaster 1 yang terdiri dari 1.960 desa. Klaster 3 merupakan wilayah dengan pencapaian pembangunan lebih baik dari klaster 1, 2, dan klaster 3 yang terdiri dari 1.390 desa. Klaster 4 terdiri dari 460 desa yang merupakan wilayah pencapaian paling baik di antara klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Klaster 5 terdiri dari 740 desa yang merupakan wilayah yang paling baik karena dilihat dari dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dimensi permukiman, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dan dimensi lingkungan nilainya lebih baik daripada kelima klaster lainnya.
Sarannya yaitu dari hasil penelitian di atas, yaitu dengan pengujian algoritma prototypes untuk pengelompokan desa-desa di Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dan penelitian selanjutnya, penulis lain dapat melakukan iterasi pada algoritma prototypes yang sensitif terhadap penentuan inisiasi pusat klaster yang menghasilkan solusi lokal optimal. Data pustakanya adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.